Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol sebagai lanjutan dari video FHRP. Perkenalkan, nama saya Anggara Caksono Komsityo, dengan NIM 120 222 3386 dari kelompok 4, kelas SI 4607. Pertama, akan kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu GLBP. GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol adalah protokol FHRP yang digunakan untuk memberikan redundansi dan pembebanan beban pada router default gateway dalam jaringan. GLBP sendiri memungkinkan beberapa router aktif secara bersama-sama merutekan lalu lintas jaringan. Sementara host dalam jaringan menggunakan satu alamat IP virtual sebagai gateway mereka. Nah, sesuai namanya yaitu GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Nah, kita terlepas dari yang apa itu yang namanya load balancing. Nah, load balancing sendiri merupakan proses mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata atau seimbang di antara beberapa sumber daya jaringan yang tersedia. Tujuan utama dari load balancing adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dan kinerja sumber daya tersebut, seperti server, jaringan, atau sistem komputasi, sehingga dapat menghindari overutilization atau pemanfaatan berlebihan dan mencegah bottleneck atau titik tumbuhan yang dapat menyebabkan kerja yang buruk atau kegagalan sistem. Selanjutnya akan kita bahas kelebihan GLBP. Yang pertama, load balancing adaptif. Hal ini memungkinkan pembagian beban yang dinamis berdasarkan beban kerja aktual pada setiap router dalam grup. Yang kedua, stateless protocol. GLBP merupakan protokol stateless yang berarti tidak ada ketergantungan pada status atau informasi sesi. Dan yang terakhir, interoperabilitas vendor. GLBP sendiri adalah protokol yang diadopsi sebagai standar industri dan didukung oleh berbagai vendor jaringan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai fungsi GLBP. Yang pertama, AVG atau Active Virtual Gateway. Bertanggung jawab untuk mengatur operasi load balancing dan menjadi titik masuk atau ingress point untuk lalu lintas jaringan yang menuju ke alamat IP virtual atau virtual IP address. Yang kedua ada AVF, Active Virtual Forwarder. Nah, fungsi dalam GLBP yang merujuk pada router-router dalam grup GLBP yang mampu meneruskan atau forward paket-paket lalu lintas jaringan selain dari AVG. Dan yang ketiga ada GLBP Communication. GLBP menggunakan alamat IP multicast 224.00102 dan menggunakan port 3222 untuk mengirimkan pesan hello antara router GLBP. Dan yang terakhir ada virtual router. Entitas yang terdiri dari AVG dan AVF ini yang bekerjasama untuk memberikan redundansi dan pembebanan beban pada router 4 volt gateway. Selanjutnya akan kita bahas algoritma GLBP yang terdiri dari 3 yaitu weighted load balancing, host dependent, round robin. Weight load balancing. Dalam algoritma ini, setiap router dalam grup GLBP diberi bobot yang menentukan seberapa banyak lalu lintas yang akan diteruskan ke router tersebut. Nah, bobot ini dapat dikonfigurasikan secara manual untuk mengatur pembagian beban. Router dengan bobot yang lebih tinggi akan menerima lebih banyak lalu lintas dibandingkan dengan router dengan bobot yang lebih rendah. Lalu ada host dependent. Dalam algoritma ini, host diizinkan untuk menggunakan virtual IP address mereka sendiri selama IP alamat IP tersebut berpartisipasi dalam grup GLBP yang sama. Jadi, setiap host dapat memiliki virtual IP address yang berbeda dalam grup GLBP. Dan lalu itu akan diteruskan ke router yang memegang virtual IP address tersebut. Nah, hal ini memungkinkan host untuk secara langsung berinteraksi dengan router yang memproses lalu lintas mereka, meningkatkan efisiensi dan kerja. Round robin. Dalam algoritma round robin, lalu lintas secara bergantian atau sequential diteruskan ke setiap router dalam grup GLBP. Setiap host akan mengarahkan paketnya ke router berikutnya dalam urutan yang telah ditentukan. Algoritma round robin ini memastikan distribusi beban yang seimbang di antara router dalam grup, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Baik, sekiranya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi yang kurang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.